Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Safadu Jayanti. Di video kali ini aku bakal ngebawa salah satu video yang agak sedikit berbeda daripada video-video aku sebelumnya, dimana di video kali ini aku bakal ngebahas suatu hal yang lebih religius. Nah, tujuannya sih sebenarnya sama seperti video sebelumnya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah retorika yang diampu oleh dosen Ibu Liana Romatul Wahidah MPD. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau di video kali ini tuh bakal sedikit lebih religius. Kenapa? Karena aku bakal ngangkat suatu tema yang insya Allah ini sangat bermanfaat banget. Dan wajib kalian tahu juga, khususnya buat kalian yang lagi banyak masalah, kalian yang lagi punya banyak hutang, kalian lagi yang tertimpa cobaan, atau kalian lagi yang pikirannya lagi mumet gitu kan. Nah, ini aku bakal ngebawa salah satu hal yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Sebelumnya aku udah tahu tentang suatu kalimat ini dan aku juga udah beberapa kali mempelajari hal ini, tapi seperti yang kalian ketahui juga, aku juga sama-sama manusia biasa, sama-sama belajar, masih sama-sama proses belajar. Jadi jikalau di video ini nanti ditemukan beberapa kesalahan ataupun hal yang mungkin kurang tepat, mohon untuk koreksinya, dan aku tunggu di kolom komentar untuk kritikan dan juga sarannya. Oke, buat kalian nih yang lagi punya banyak masalah, yang lagi punya banyak pikiran, yang lagi punya banyak hutang, ataupun kalian yang lagi punya banyak cita-cita ataupun doa yang masih belum kekabul. Nah, ini aku ada salah satu kalimat yang bisa ngebantu kalian untuk lebih mempermudah masalah kalian. Jadi, kalimat ini mungkin pasti udah banyak banget kalian yang tahu tentang hal ini. Bahkan aku yakin nih, dari kalian pasti banyak banget yang sudah hafal kalimat ini. Kalimatnya itu gampang banget, simple banget, yaitu adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sangat gampang kan, dan bahkan kalian pasti udah sering banget ngedengar kalimat ini. Jadi aku dapat nih dari sebuah hadis yang menggambarkan tentang bagaimana seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga arsy-Nya Allah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa arsy-Nya Allah itu begitu besar dan juga begitu luas, jadi otomatis memerlukan pengawal yang juga cukup besar, yang juga cukup kuat untuk menjaga arsy-Nya Allah. Jadi Allah mengutus nih malaikat. Kemudian malaikat bertanya kan sama Allah, ya Allah, apa nih tugasku? Kemudian Allah menjawab, tugasmu adalah menjaga arsy. Nah, kemudian malaikat bilang nih, ya Allah, aku tidak mampu untuk menjaga arsy sebesar itu. Aku tidak kuat untuk menjaga arsy yang sebesar itu. Kemudian apa kata Allah? Kata Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi kalimat itu bukan sembarang kalimat. Ibarat kata bukan kalimat bumi, tapi udah kalimat langit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari cerita tadi itu betapa besarnya arti atau makna dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini. Nah, sebelum lanjut mendalam tentang video ini, kita harus mengetahui dulu nih apa arti dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya adalah tidak ada daya dan kemampuan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tanpa Allah nih kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Dari kalimat itu, dari artinya aja udah jelas kalau kita itu nggak bakal bisa tertolong, nggak bakal bisa terbantu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian yang lagi punya banyak masalah, yang lagi punya banyak keinginan, yang lagi punya banyak utang, gimana sih caranya biar doa kalian ini cepat terkabul? Jadi gini, ada seorang yang mampu tapi nggak mampu. Gimana sih? Mampu tapi nggak mampu. Jadi gini contohnya, misal nih kita ngelihat satu orang tuh udah kaya banget, terus udah uangnya banyak, habis itu dia pasti bisa nih jalan kemana aja, dia pasti bisa masuk kerja di mana karena dia punya banyak orang dalam, punya banyak duit juga. Terus habis itu dia bisa nih apa yang dia inginkan itu pasti udah bisa dapat gitu kan. Jadi udah perfect dah udah kehidupan orang itu. Nah, kita kan ngelihatnya kayak gitu. Jadi dia itu mampu buat ngedapetin semua apa yang dia inginkan gitu kan. Tapi satu sisi dia nggak bisa buat jalan-jalan, dia nggak bisa buat nikmatin kekayaannya, dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena Allah kasih dia sakit. Jadi itu yang dimaksud mampu tapi nggak mampu gitu kan. Nah, contohnya juga nih, ada orang yang mungkin kita nilai hidupnya tuh udah
udah bahagia banget, duit ada ya kan, popularitas ada, terus habis itu kadang kita juga banyak banget kan ngedengar orang-orang yang udah terkenal, orang-orang yang udah karirnya bagus, tapi kita dengar kabar bahwa dia itu bunuh diri ya kan. Nah, kita bertanya-tanya kan, kenapa nih dia bunuh diri, padahal kan kehidupannya udah enak gitu. Nah, di samping itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, apa yang membuat dia depresi, apa yang membuat dia akhirnya mengakhiri hidup, ya kan. Jadi itu yang dimaksud mampu tapi nggak mampu. Terus juga nih, Allah pasti senang banget dengan umatnya yang udah sadar kemampuannya, terus dia juga tetap minta sama Allah. Nah, contohnya kayak gini, kalian pinter nih, kalian udah juara, kalian di sekolah, aduh gak usah ditanya lagi deh soal akademik, udah semua sekolah tahu kalau kalian itu pinter. Sebelum berangkat ujian, kalian nih masih tetap nyempetin untuk sholat duha, untuk doa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah lancarkanlah ujianku hari ini, semoga jawabanku benar semuanya. Nah, kayak gitu tuh Allah pasti bakalan seneng banget, udah sadar kemampuannya, tapi tetap aja masih merendah dan minta sama Allah. Nah, terus misalnya nih, kalian udah ngamalin amalan tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, udah sering banget nih kalian baca, udah sering banget kalian sebut, terus kalian juga udah doa, udah sungguh-sungguh ya kan, udah minta betul-betul sama Allah, tapi kenapa keinginan kalian atau doa kalian masih belum terkabul sampai saat ini gitu. Bahkan kenapa lebih dulu terkabul doanya si A gitu kan. Ini yang perlu kita ketahui juga, bahwa setiap apa yang kita inginkan, setiap hal yang terbaik untuk diri kita itu kan Allah yang tahu. Setiap apa yang kita inginkan itu tidak menjamin semuanya akan datang secara cepat kepada kita, tetapi pasti akan datang tepat waktu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa semua hal yang kita inginkan tidak akan datang secara cepat, tapi pasti akan tepat waktu. Sebelum kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, Allah nguji dulu nih, Allah ngeliat dulu nih, gimana sih umatnya ketika dikasih ujian, ketika dikasih cobaan, apa dia bisa nerima, apa dia bisa ikhlas, atau sebaliknya dia malah ngedumel, malah udah gak mau doa lagi, udah malah udah nyalain sana sini. Nah, jadi buat kalian nih yang lagi punya banyak masalah ataupun yang punya banyak banget keinginan biar cepat terkabul, aku saranin nih, salah satunya lagi adalah membaca sholawat. Kenapa ngamalin sholawat? Karena ibarat kata gini, kalian datang ke salah satu tempat makanan gratis ya kan, kalian bawa piring nih, terus habis itu kalian ngambil nasi satu centong, terus habis itu ngambil kuah, sudah, ya udah kalian cuma dapat nasi sama kuah sayur ya maksudnya. Terus habis itu ada lagi yang datang bawa piring, terus dia ngambil nasi, ngambil sayur, ngambil ikan, ngambil lauk, ngambil minum ya kan, berarti dia bakalan makan sebanyak itu. Nah, jadi sama halnya seperti ini, kalau kalian doa, bukan hanya kalian mengamalkan la haula tadi, jadi bisa ditambahkan juga dengan sholawat, supaya apa? Supaya yang kalian inginkan ini bisa cepat-cepat terkabul gitu kan. Jadi yang namanya usaha itu juga kita perlu, usaha secara nyata, usaha dari doa juga, dan jangan lupa juga untuk introspeksi diri gitu kan. Introspeksi diri misalnya nih, kenapa ya doaku gak dikabulin? Oh mungkin barangkali aja aku punya banyak dosa, barangkali aja aku masih banyak banget kesalahan, jadi harus ada yang perlu diperbaiki dari diri kalian sendiri. Ada salah satu hadis juga yang mengatakan tentang sholawat ini. Jadi ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 408. Nah, bunyinya adalah man sholla ala wahidatan sallallahu alaihi asyarun. Jadi artinya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka akan Allah balas bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, bayangkan aja nih, kita salawat 1 kali, terus dibalas 10 kali. Wah, itu pasti udah gede banget kan, perbandingannya jauh banget. Jadi jangan sepelein salawat juga, dan kalian juga harus bersungguh-sungguh buat ngebacanya ini gitu. Satukan niat kalian, satukan hati kalian, terus juga jangan lupa amalan yang la haula tadi, sama ditambahkan juga untuk sering memperbanyak baca salawat. Di Al-Quran juga sudah dijelaskan di salah satu ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Sudah jelas kan, di Al-Quran sudah tercantum hal seperti itu. Jadi kalian kurang percaya apa lagi coba? Dan juga untuk pembacaan sholawatnya sendiri gimana sih? Kita harus membaca sholawat yang apa? Kita
mau baca sholawat yang gimana nih. Jadi kalian gak usah bingung-bingung deh, sholawat itu kan banyak macamnya. Kalian mau pilih sholawat yang panjang boleh, mau milih sholawat yang pendek juga boleh, itu terserah kalian. Dan kalian harus sempetin baca itu setiap hari gitu kan. Nah sholawat itu juga kalian gak usah pusing-pusing deh nentuin yang sholawat yang mana, karena di zaman sekarang ini kan juga udah banyak banget nih anak-anak muda yang udah ngebungkus sholawat dalam bentuk hal yang modern. Kayak misalnya nih ada Sabian Gambus ya kan, terus ada juga Vivi Zulfikar dan lain-lain sebagainya. Jadi buat kalian nih, khususnya buat anak-anak muda yang masih punya banyak keinginan, saya tahu kok apa yang kalian inginkan pasti kurang lebih sama seperti apa yang saya inginkan ya kan. Punya banyak hal yang kalian impikan, punya banyak banget cita-cita, terus juga kalian pengen ini, pengen itu gitu kan. Ya nggak apa-apa, amalin amalan tadi, jangan lupa Allah sama sholawat. Nah, buat kalian yang mungkin udah ngerasa nih aku udah banyak dosa, udah berumur juga gitu, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat ya kan, nggak ada kata terlambat selagi kalian masih bisa usaha gitu. Kalian jangan mikir deh seberapa banyak dosa kalian. Kita tahu bahwa manusia itu tempatnya dosa, tempatnya salah, pokoknya ya udah deh, manusia itu sama, kita tuh sama-sama punya dosa. Oke, jadi udah jelas kan buat kalian nih anak-anak muda, buat kalian yang juga masih usianya masih dibilang cukup muda banget, kalian yang punya banyak keinginan, kalian yang punya banyak impian, kejar sekarang dan jangan lupa untuk amalin amalan ini biar kalian bisa cepat terkabulkan doanya dan bisa dipermudah segala urusannya. Itu aja yang dapat aku share ke kalian, yang dapat aku kasih tahu informasi ini ke kalian. Semoga bermanfaat dan barangkali di video ini tuh ada salah-salah kata ataupun ada salah suatu hal yang mungkin kurang begitu benar, ya maklum, namanya aku juga sama-sama lagi belajar, aku juga bukan orang yang pandai banget dalam segi agama, aku juga sama-sama belajar. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa aku sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa amalin amalan tadi. Yuk kita sama-sama memperbaiki diri, kita sama-sama mencapai apa yang kita inginkan dengan cara kita meminta sama Allah. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini agar video ini bisa tersampaikan kepada orang-orang lain dan biar ilmu yang sedikit aku punya ini bisa ke-share ke banyak orang ya kan. Semoga bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua dan juga semoga keinginan kita semuanya bisa cepat-cepat tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.